Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penyusunan neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance untuk soal UKK tahun pelajaran 2021-2022, yaitu soal paket 3 PT Jaya Tama. Sebelum saya mulai pembahasannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebelah kiri ini adalah buku besar yang sudah kita posting data jurnal penyesuaian maupun jurnal penutupnya. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah lembar kerja untuk neraca saldo setelah penutupan, ya. Jadi, untuk mengisi neraca saldo setelah penutupan, ini angkanya diambil dari saldo akhir buku besar, ya. Jadi saldo akhir dari buku besar yang sudah kita posting data jurnal penyesuaian dan jurnal penutupnya. Kalau misalnya di buku besar ini tidak ada saldonya, maka kita tidak perlu mencatatnya ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Ya, untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung ke tutorialnya. Kalau kamu lihat di sini yang pertama, untuk buku besar ada akun cash in bank, nilainya ada di sebelah debit, ya saldo akhirnya 893.776.975. Kita pindahkan di neraca saldo setelah penutupan, nilainya diletakkan di sebelah debit juga dengan nilai yang sama. Ya. Berikutnya kita akan memindahkan petty cash. Petty cash ada 10 juta, kita buat di neraca saldo setelah penutupan 10 juta juga di debit. Berikutnya kita memindahkan account receivable. Account receivable ini nilainya juga ada di sebelah debit 522 juta 156.250. Kita pindahkan juga nilainya di sebelah debit. Ya. Berikutnya kita memindahkan saldo allowance. Saldo allowance ini ada di sebelah kredit 10.443.125. Maka di neraca saldo setelah penutupan juga dipindahkan di sebelah kredit dengan nilai yang sama. Berikutnya ada akun receivable, nilainya 0, berarti kita tidak perlu pindahkan. Kemudian merchandise inventory ada saldo akhir ya 467.653.479, kita pindahkan di sini nilainya di sebelah debit. Berikutnya office supply ada di sebelah debit ya 1.300.000, kita pindahkan nilainya juga di sebelah debit. Berikutnya ada fed in nilainya kosong, berarti kita tidak perlu pindahkan. Prepaid pad ini ada di sebelah debit nilai akhirnya, kita pindahkan nilainya di sebelah debit lagi. 487.689.850. Berikutnya land ada 500 juta di debit. Maka kita tulis di sini 500 juta di debit. Berikutnya building at cost ada di debit nilainya. Kita pindahkan juga di sebelah debit ya. Berikutnya akumulasi building ada di kredit nilainya 168 juta. Maka kita pindahkan nilainya di kredit juga di neraca saldo setelah penutupan. 168 juta. Berikutnya ada office equipment 150 juta. Kita pindahkan nilainya di debit 150 juta. Kemudian ada akumulasi equipment di sebelah kredit 29.400.000. Maka kita pindahkan nilainya di sebelah kredit juga. 29.400.000. Berikutnya vehicle at cost 271 juta. Maka kita pindahkan nilainya di sebelah debit 271 juta. Kemudian akumulasi vehicle nilainya ada di kredit, kita pindahkan nilainya di kredit juga 114 juta. Kemudian akun payable nilainya ada di kredit ya, nilai akhirnya 331.857.350. Maka kita letakkan nilainya di kredit juga. Kemudian accrued expense ada di kredit nilainya, kita pindahkan nilai di sebelah kredit. Kemudian dividen payable ada di kredit 33.750.000, kita pindahkan nilainya di kredit. Berikutnya flat out nilainya 0, tidak perlu kita pindahkan. Income tax payable ada nilai 3.750.000 di kredit, maka kita tulis nilainya di sebelah kredit 3.750.000.
Kemudian bank loan 360 juta di sebelah kredit. Kita pindahkan 360 juta di sebelah kredit. Ya. Kemudian common stock. Common stock ini ada di sebelah kredit, nilainya senilai 300 juta. Maka di sini common stock ada di sebelah kredit nilainya 300 juta. Kemudian ada retained earning. Retained earning ini nilainya ada di sebelah kredit senilai 3.171.126.079. Kita pindahkan nilainya di sebelah kredit dengan nilai yang sama. Ya. Berikutnya untuk nilai dividen, income summary, kemudian saldo-saldo nominal yaitu sales of merchandise, sales diskon, ini semua saldonya 0. Sehingga kita tidak perlu pindahkan nilainya ke dalam neraca saldo setelah penutupan, ya. Ini nilainya 0 semua. Bisa kamu lihat di sini. Kalau sudah, maka kolom debit kreditnya kita jumlahkan. Kita jumlahkan ya. Untuk debit kreditnya, nilainya harus sama. Ya. Nah, nilainya sudah sama. 4.553.576.554. Bisa dipahami ya? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.